Halo, selamat datang kembali di materi web programming. Kali ini pada pertemuan ketiga kita akan membahas bagaimana cara membuat tampilan di Laravel. Baik, pada pertemuan ketiga ini kita akan menggunakan template yaitu dari Bootstrap sebagai framework UI-nya. Kemudian nanti kita akan membuat view untuk form login-nya beserta controllernya, bagaimana aksi terima user passwordnya begitu ya. Kemudian ketiga tahapannya kita akan membuat tampilan dashboardnya. Selanjutnya bagian keempat kita akan membuat middleware untuk autentikasinya. Jadi ini maksudnya adalah eh, bila sudah login dia boleh akses ke bagian dashboard. Tapi kalau tidak atau belum login, maka user atau pengguna itu tidak berhak untuk mengakses halaman dashboardnya. Kita akan membuat seperti itu menggunakan middleware autentikasinya. Kemudian tahapan yang kelima dan enam kita akan membuat tabel untuk menampilkan data. Di sini contohnya anggota, dan sesi terakhir kita akan membuat form untuk anggotanya. Sedangkan untuk penyimpanan, untuk aksi delete update-nya kita lanjutkan di pertemuan keempat. Oke, kita mulai aja langsung pada sesi yang pertama. Kita akan membuat tampilan menggunakan template dari Bootstrap. Baik, saya harapkan kalian telah menyelesaikan project sebelumnya ya, di mana kita telah membuat model, telah membuat controller, serta membuat root-nya. Baik, untuk mendapatkan template dari Bootstrap kita bisa cari googling di internet ya. Jadi ini contohnya, kalian bisa cari di Google misalnya template Bootstrap free. Nah, di sini kita akan bisa mendapatkan banyak sekali pilihan template-template yang ada ya. Kalian boleh bebas cari ya. Di sini saya contohkan aja. Di sini ada Stack Bootstrap ya. Ada yang free maupun ada yang pro ya. Oke, jadi karena kita mau buat sisi backend ya, sisi backend itu adalah sisi untuk bagian pengelola webnya ya. Maka pilih bagian backendnya. Oke, di sini contoh yang free itu ada SB admin. Ini free. Kalau yang pro ini kayak bayar semua ya. Kemudian ya kalau yang ini biasanya untuk halaman front end. Oke, jadi pilih ya, sementara kita kali ini akan membuat sisi back endnya dulu ya. Jadi kita pilih bagian yang adminnya. Oke, berarti yang ini kita pilih. Nanti kalian akan menjumpai tombol download di sini, bisa klik download. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Oke, ini saya coba download ulang aja. Save. Baik. Nah, ini sudah selesai, ukurannya sekitar 5 mega ya. Tentu di sini kalian boleh bebas memilih template manapun ya. Tidak harus yang Start Bootstrap ini hanya contoh. Tapi kalaupun mau mengikuti di tutorial ini silahkan. Oke. Baik, kali ini setelah di-download kita coba pindahkan ke tempat yang nyaman untuk kita akses ya. Oke, saya coba letakkan di satu folder tempat project kita yang buat ya, yang sudah kita buat. Di sini kita masuk ke SAMPP, kemudian htdocs, kemudian di project ya. Nantinya
setiap view yang akan kita buat itu kita letakkan di resource di view ini, gitu ya. Oke, di sini saya akan buat sebuah folder template, kita letakkan aja di sini, kemudian kita ekstrak isinya. Baik, nah ini sudah diekstrak. Kalau ingin tahu gimana hasilnya, ini kita bisa drag and drop saja ya. Jadi misalnya bagian login, kita mau lihat aksesnya gimana, kita tarik aja seperti ini ke browser. Oke. Kalau kita lihat di sini udah jadi ya. Dan rata-rata di sini tampilannya semuanya responsif, web responsif. Web responsif itu maksudnya kalau kita berada pada tampilan yang lebar, dia akan menyesuaikan, kalau sempit dia akan menyesuaikan seperti ini. Nah, ya, itu responsif maksudnya. Oke, kita akan coba menggunakan ini. Nah, bagaimana penerapannya? Oke, di sini teman-teman bisa perhatikan sebentar ya. Ada banyak cara sebenarnya. Yang kita butuhkan adalah isi dari file atau HTML dari file login tersebut ya. Oke, ini bisa kita lihat, kita buka misalnya pakai Notepad atau ya. Nah, kemudian kita Ctrl Alt, Ctrl copy ya, kita salin dulu kode HTML ini, kemudian kita pindah ke PHP Storm-nya, kemudian di bagian view di Laravel ini kalau kita urutin itu berada di project, di folder resource, di situ ada view. Oke, jadi kita akan fokus sekarang kita buat view-nya di sini ya. Jadi klik kanan, kita buat file, PHP file ya. Oke, ini mungkin kalau bila kecepatan silakan teman-teman di pause kemudian diikutin di rumah ya. Oke. Baik. Klik kemudian kita kasih nama login. Nah, di Laravel ini menggunakan template blade ya. Jadi kita ikuti saja login, tambahkan extension di belakangnya .blade seperti ini. Ini wajib ya supaya bisa dikenal oleh Laravel. Oke. Baik, kalau sudah kita oke. Nah, isinya tentunya kosong begini ya. Nah, sekarang kita isikan dari kode yang kita barusan copy tadi. Nah, kopikan seperti ini saja. Nah, kemudian kita save, jangan lupa Ctrl S. Ya, jangan lupa disimpan. Nah, selanjutnya apakah seperti ini langsung jalan? Oh, belum ya. Ini kita baru meletakkan satu file, sedangkan web itu biasanya terdiri ada CSS dan JavaScript-nya. Kalau hanya view seperti ini tentu biasa tampilannya akan jelek. Oke, kita akan coba cek dulu ya gimana nampilinnya. Nah, sekarang selanjutnya kita buat dulu controller untuk login ya. Nah, ini bagi kalian yang baru belajar buat program, di penamaan kelas itu sebaiknya diawali dengan huruf besar. Nah, memang kalau tidak ada peraturan secara tertulis sih, tapi kalau teman-teman perhatikan dan memang sekarang sudah menjadi kepatuhan dasar dalam pembuatan program bahwa setiap nama kelas itu menggunakan huruf kapital di depannya. Sedangkan objek itu menggunakan huruf kecil di depannya atau lowercase. Oke. Jadi cara membuat kelas itu seperti ini ya. Di depannya kita gunakan huruf besar. Baik, kita buat kelas controller login seperti ini. Nah, ini sudah ada sebelumnya. Oke, kita hapus dulu sebentar. Oke, biar kita mulai dari awal supaya teman-teman tahu gimana prosedur langkah-langkahnya. Baik, kita buat dulu, ulang lagi. Nah, successful berarti kita sudah sukses.
sekarang kita coba kembali ke bagian app di HTTP di controller. Nah, di sini ada file login controller. Ya. Nah, sekarang kita akan coba akses view login yang barusan kita buat tadi. Caranya bagaimana? Kita buat function misalnya page login seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita return view seperti ini, enter. Kemudian kita tuliskan nama file dari view-nya, ya. Di sini view kita kasih nama login, ya. Berarti kita kasih nama login saja, tanpa harus titik bleed, ya. Cukup nama depannya saja, seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa kita daftarkan root-nya, ya, di bagian web root. Di sini kita lihat di roots, kemudian di web, ya, kita daftarkan seperti ini. Oke, jadi buat kalau sebelumnya itu welcome, ya, ini kita ganti, kita jadikan seperti ini. Jadi kita arahkan get itu mengarah ke controller login di metode page login seperti ini. Oke, sekarang kita lihat hasilnya bagaimana. Kita jalankan php artisan serve. Oke, sekarang ini kita coba jalankan. Log 127. Oke, jalankan seperti ini. Nah, tentu saja tampilannya hanya seperti ini, ya. Karena apa? Karena kita belum melingkan semua resource CSS ataupun JavaScript-nya. Oke, di sini saya akan kasih tahu bagaimana kita melakukan debugging untuk mengetahui apakah ada resource yang tidak terload atau tidak termuat dengan sempurna. Nah, biasanya di browser itu ada menyediakan tools web developer seperti ini. Ini bisa kita pakai, caranya klik, kemudian kita pilih bagian network, ya, klik. Nah, di sini kita klik refresh dulu, ya. Setelah memanggil ini kita klik refresh lagi. Nah, di sini akan muncul status 200 itu berarti oke, sedangkan yang 404 itu berarti kontennya not found. Kenapa not found? Ya karena kita belum menghubungkan di project Laravel kita, ya. Oke. Apa yang belum di not found? Yaitu diantara lain CSS-nya, jQuery-nya, Bootstrap bundling-nya, dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita kembali lagi ke bagian file tempat kita meletakkan template kita tadi yang kita udah download, ya, di sini tepatnya, maka kita akan menemukan ada folder CSS, image, JS, dan seterusnya. Nah, ini kita copy semuanya, kita pindahkan ke bagian publik. Untuk di depan, di bagian publik ini kita kopikan ke sini, ya. Kopikan aja semuanya sampai selesai, ya. Baik, ya, setelah selesai dikopikan seperti ini, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan di mana kita meletakkan public itu tadi, itu letaknya di project kita, di situ ada folder public, ya. Jadi ini kita kopikan seperti ini. Baik, sekarang kita akan coba lihat hasilnya, ya. Oke, kita refresh dan tentunya tampilannya akan berubah, sudah menjadi mengikuti template. Nah, kalau kita cek kembali pada bagian web developer di bagian network, ya, sekarang kita coba refresh ulang, kemudian kita lihat di sini statusnya sudah dari yang 404 yang tadi sekarang sudah menjadi status 200 atau status oke. Nah, jadi
itu cara untuk mengintegrasikan template ya yang ada untuk kita gunakan di Laravel. Cukup mudah kan? Nah, sekarang kita akan memanipulasi tampilan login kita. Nah, tentu di bagian login ini mungkin tampilan gambarnya agak kurang enak ya. Kita ganti ini. Nah, gimana caranya? Sekarang kalau kita lihat di inspect elemen ya. Jadi teman-teman kalau pengen tahu gimana cara ngerubah, oh ini gambar ini mau dirubah, kemudian di mana saya harus ngerubahnya, oke caranya begini. Ini kita klik kanan, kemudian inspect elemen. Nah, teman-teman perhatikan arah kursor ini akan menentukan wilayah kode dari tag HTML ini. Nah, sekarang kalau kita arahkan di bagian ini ya. Nah, ini bisa kalian lihat kalau saya letakkan di sini pada bagian ini yang berbiru, tapi kalau saya letakkan di sini ini akan berbiru. Nah, sekarang kita fokusnya berarti di sini. Nah, sekarang mana bagian gambar anjing ini di mana ya? Oke, ini bisa kita lihat pada bagian sisi kanannya di sini. Di sini tentu kita bisa cek pada bagian background image. Jadi teman-teman juga harus tahu atribut-atribut apa saja yang ada di CSS ya. Jadi ada background clip, background color, warna latar gitu ya, ada background image ya kan. Jadi kalau misalkan kita pengen ngecek gitu ya. Nah, di sini kelihatan nih ya. Ini kelihatan. Ini berada di sini keterangannya di file sbadmin2 css di baris ke-10 ya. Ini kodenya. Kita sekarang mengarah ke sini ya. Di mana itu kita buka di public tentunya ya, di CSS ya, di sbadmin di baris ke berapa tadi? Oh, file min ya. Min. Berarti min itu ini kan yang admin 2 saja, berarti min yang di bawahnya. Ini. Oke, di baris ke-10. Baik, sementara ini baris 10-nya memang panjang banget. Kita boleh gunakan search saja di sini, cari ya unsplash. Unsplash. Oke. Nah, sekarang kita bisa dapatin kodenya di sini. Nah, sekarang kita bisa cek lagi, ini berada di bagian BG login image ya. Jadi kita lihat di sini BG login image, berarti kemungkinan memang inilah sumber gambarnya. Sekarang kita pengen ganti nih ya. Ini kalau misalnya kita hapus seperti ini, misalnya kita kosongkan, coba kita cek lagi, kita refresh, maka tentu gambarnya kosong ya, menghilangkan gitu. Sekarang kita coba ganti gambarnya. Oke, gambar ini kita coba ganti misalnya gambar admin image. Oke, di sini ada banyak ya. Ya, teman-teman bisa gunakan gambar yang ada di Google atau mungkin mau buat sendiri. Ya, itu mungkin lebih bagus. Ini karena hanya contoh saja ya. Oke, ini saya ambil gambar ini contohnya. Saya coba simpan, save image. Baik, di image ini kita letakkan di tempat project kita ya, di sum, htdoc, kemudian di project kita, di publiknya ya, kemudian kita pilih di image. Oke, nah sekarang kita buat misalkan bg admin, berarti nanti extensionnya adalah jpeg. Oke, save gini ya, bgadmin.jpg. Sekarang kita akan lihat di sini
ya. Ini di bagian Project Explorer kita lihat image di sini ada BG admin JPG. Nah, kita sekarang ketikkan di bagian BG login image tadi. Caranya bagaimana? Nih, teman-teman harus tahu posisi file CSS kita berada. File CSS kita berada itu di dalam folder CSS, sedangkan image itu berada di level tetangganya, yaitu img. Nah, makanya karena kita berada di dalam file CSS ini, kode ini berada di sini, maka kita harus naik satu tangga. Berarti ketik titik-titik garis miring, baru kita sebutkan nama foldernya img. Baru kita kasih nama filenya bg admin seperti ini. Oke, kita simpan. Selanjutnya kita tes kembali aplikasi web kita. Kita refresh. Oke, nah di sini bisa teman-teman lihat gambarnya sudah berubah, tapi menjadi tidak komplit ya, terpotong. Sebab ukuran dari gambar kita itu memang landscape, sedangkan pada area ini bentuknya adalah portrait ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini ya, pengaturannya di BG register image, BG position itu center, kemudian background size-nya itu cover ya. Cover itu berarti dia menutupi semuanya. Oke, sekarang kita coba ganti menggunakan contain, misal ya. Udah salah yang ini ya, center contain. Kita cek lagi. Nah, oke, kalau kita gunakan contain dia bentuknya begini jadinya. Nah, kita akan gunakan auto. Oke, seperti ini ya. Mungkin memang tidak cocok ya, karena gambar yang kita gunakan gambar landscape, sedangkan di sini butuhnya adalah gambar gambar portrait. Oke, unset saja, kemudian repeater, background repeatnya kita no repeat, jangan diulang maksudnya ya. Oke, untuk masih konten tadi ya. Jadi kita coba background size-nya konten, kemudian background repeatnya no repeat. No repeat itu berarti tidak diulang. Oke, nah mungkin ini lebih bagus ya. Nah, itu kira-kira untuk mengubah dari gambar ya. Teman-teman bisa pause, kemudian back lagi, reverse, playing video ini, kalian coba sendiri di rumah. Oke, nah sedangkan untuk tampilan teks-teks seperti ini sebenarnya relatif lebih gampang kita ngerubah ya. Nah, sekarang caranya bagaimana ya, kita ke bagian template kita di login ya. Di situ kalau kita lihat di sini ada welcome back misalkan. Oke, misalnya kita bilang selamat datang. Nah, kita simpan, kita refresh. Ya, oke, berubah. Enter email address, password gitu ya. Mungkin kita bisa cek rubah di sini ya. Type-nya mungkin kita ganti pakai teks saja ya, karena user password ya, kita gunakan teks untuk usernya. Kemudian di sini kalau kita lihat lebih lengkap, ini ada placeholder. Placeholder itu untuk teks default ini namanya placeholder ya. Jadi kalau misalkan kita teks seperti ini dia akan hilang. Kita isikan, misalkan masukkan username atau nama pengguna. Oke, seperti ini.
ya. Kita tes. Oke. Gampang bukan? Jadi teman-teman juga harus paham mengenai atribut yang ada di HTML. Nah, di sini ada ID example input email. Ini sebenarnya tidak begitu pengaruh ya. Kita bisa hapus, tapi kalau mau dibiarkan juga tidak apa-apa. Oke. Nah, sedangkan kelas ini biasanya memang kelas bawaan dari template, ya. Eh, jadi kalau misalnya kita rubah, biasanya akan mempengaruhi dari tampilan. Nah, seperti ini, ya. Jadi ketentuan ini biasanya memang dari template yang kita gunakan, ya. Em, Selanjutnya, kalau misalnya teman-teman nggak ingin menghilangkan login with Google, login with Facebook gitu ya, ini mungkin bisa dihilangkan. Teman-teman bisa ini ya, login with Google, login with Facebook. Di sini tandanya adalah A, enter. Enter ini link ya. Kita mau buat link. Di sini kelasnya ada button, button Google dan seterusnya. Jadi BTN atau kelas BTN atau kelas button ini merupakan bawaan dari Bootstrap. Jadi framework yang kalau kita setiap memberikan kelas BTN button ini nanti dia akan membentuknya berupa tombol. Jadi kalau kita lihat ya, nih. Oke, biasanya ya kalau menyebabkan loadingnya lama ini karena ada konten yang harus diakses secara internet ya, karena kita menggunakan ini HTTP. Jadi ini biasanya akan membuat agak lama saat kita mencoba program kita ya, jalankan di lokal. Kalau internet kita kenceng ya tentu ini akan cepat, tapi kalau internet kita kadang-kadang lemot misalnya, ya ini biasanya akan pengaruh menjadi agak lama saat kita ngecek program kita. Nah ini kalau kita lihat yang tadi ya, pada bagian login with Google ya, ini saya hanya memberikan kelas button saja. Misalnya tambahkan button red, button danger misalnya. Nah, simpan, cek lagi. Nah, jadi begini ya. Ini karena kelas BTN danger itu merupakan kelas bawaan dari Bootstrap ya. Tapi karena kita menggunakan SB admin ya, memang dia ada tambahan kelas lagi ya. Jadi ya seperti tadi begini, button Google, button user, button blog gitu ya. Jadi teman-teman bisa eksperimen, bisa cek sendiri kalau cuma button digabungkan dengan button Google jadinya apa gitu. Oh, jadinya seperti ini. Kalau tambahkan btn user jadinya apa? Oh, jadinya tombolnya menjadi oval. Jadi teman-teman dengan cara seperti ini bisa tahu, oh nanti saya mau buat tombol begini berarti bisa menggunakan fasilitas apa dari kelas template yang saya pakai gitu ya. Kalau saya tambahkan button block berarti untuk full screen gitu ya, full. Kalau saya nggak pakai button user berarti nggak ada ovalnya kan gitu ya. Jadi kita bisa menganalisisnya seperti itu. Jadi di sini teman-teman harus terbiasa aware, melihat, menganalisis setiap kelas untuk belajar ya bagaimana menggunakan template yang ada untuk membuat tampilan yang lebih ciamik ya. Begitu. Nah, ini kalau misalnya tidak mau dipakai ini bisa kita hapus. Nah, jadi seperti ini. Forget password misalnya kita rubah, lupa sandi misalkan, buat akun baru misal. Oke, nah begini ya. Jadi ini sampai di sini dulu untuk trik pembuatan
menggunakan template Bootstrap ya, dan membuat view form login untuk simpelnya. Nah, di bagian sesi kedua kita akan membuat perintah login. Jadi perintah ini akan berhasil ya. Jadi karena kebetulan ini belum memiliki akses apapun, jadi masih benar-benar error ya. Oke, jangan lupa dicoba dulu, pastikan pada pembelajaran Anda di sesi 1 pertemuan TG3 ini kalian bisa mengintegrasikan template di project Laravel kalian. Ya, saya review sedikit. Kalian bisa cari download di Google, cari di Google free template Bootstrap bebas ya. Seperti ini misalnya. Kemudian nanti ini sebagai contoh ya, kalian ekstrak dulu. Misalnya di sini login yang digunakan untuk buat tampilan login, kalian buka dulu tampilan login ya. Bisa klik kanan view source gini kan, bisa Ctrl A copy, bawa pindahkan ke Laravel kita, buat file di resource, di view, klik kanan, new file, kasih nama misalkan login.blade ya, seperti ini. Nanti masuk ke sini, kalian paste atau paste kode HTML tadi ke dalam ini ya. Terus langkah yang terakhir, jangan lupa kopikan file folder-folder resource ini ya ke publik, tempat Laravel kita di sini ya, ke publik. Jadi letakkan di sini, di paste. Jadi nanti file-file ini, folder-folder itu akan masuk di situ. Nah, kemudian setelah dibuat view-nya dan telah dikopikan resource-resource-nya, jangan lupa kalian buat root-nya, controllernya ya. Di sini saya buat contohnya adalah controller login, yang isinya adalah page login, return view login. Ini adalah nama dari view-nya yang ini ya. Nah, baru buat root-nya di root web. Di sini di root get sebagai contoh, masukkan ke login, ke page login. Ini login ya, page login berarti yang ini. Nah, untuk mencobanya bisa kita arahkan, jangan lupa jalankan PHP serve ya. Nih, kalau belum dijalanin ya bisa kita lihat hasilnya. Oke. Ini kabus. Atau exit. Oke. Jadi bisa PHP artisan serve. Jangan lupa ini dijalankan dulu, baru bisa kita cek di browser kita dengan masukkan alamat ini. Oke, ini kita harus ke depan dulu. Nah, baik, sampai di sini untuk pertemuan 3 sesi 1. Selanjutnya kita akan lanjutkan ini ke sesi 2. Terima kasih.